Halo Sobat Alur Film Indonesia, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita berjumpa lagi di channel Jika Cika, channel yang selalu mengupas alur-alur cerita film seru dan asik untuk ditonton. Yang kali ini, kita akan membahas sebuah alur film Thailand yang bergenre film horor, yaitu Death Whisper 2. Film ini digarap oleh sutradara terkenal Thailand yaitu Tawiwatwanta, dan juga dibintangi oleh artis-artis terkenal Thailand, yaitu Nadek Kugimiya sebagai Yak, Ratanawath Wongtong sebagai Yam, dan juga banyak bintang terkenal lainnya dari Thailand. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Selamat menyaksikan. Di sebuah padang rumput di suatu daerah perbatasan Lunai, Thailand, yang pada saat itu tahun 1854. Terlihat sekelompok tentara perjuangan Thailand, yang di saat itu, terlihat sedang melakukan perjalanan panjang menuju ke suatu tempat, dengan penuh kelelahan. Dan karena kelelahan, mereka pun memutuskan untuk melakukan istirahat sejenak, dengan diselingi khas candagurau pemuda Thailand pada masa itu. Namun di luar dugaan mereka, kelompok perlawanan pemberontak, tiba-tiba saja muncul dan melakukan serangan dadakan. Dan berhasil menghabisi hampir semua pejuang. Karena di saat itu, saat salah satu pejuang terakhir yang masih bertahan hidup akan dihabisi oleh seorang pemberontak, tiba-tiba saja dari balik semak-semak, muncul sesosok makhluk hitam mengerikan, yang datang menawarkan bantuan kepada pejuang tersebut, dengan memberikan potongan lidah hitamnya, untuk dimakan pejuang tersebut. Yang setelah dimakan oleh pejuang tersebut, tiba-tiba saja, kejadian di luar nalar pun terjadi, yang mana para pemberontak pun tiba-tiba saja saling menembakkan senjata mereka ke satu sama lain, hingga mereka semua pun terbunuh. Lalu di tahun 1975, di sebuah desa bernama Prom Piram, dua orang pria bernama Yak, dan seorang pria tua bernama Pavan, yang oleh rekannya dipanggil dengan nama Sersan, harus berjuang keras, menolong seorang penduduk desa tersebut yang kerasukan arwah hutan. Yang mana rupanya, pemburu hantu muda yang bernama Yak tersebut, memiliki dendam kesuma terhadap hantu hitam di awal scene, karena adik Yak tewas di tangan hantu hitam tersebut. Dan setelah membuat babak belur hantu hutan yang memasuki warga, Yak pun akhirnya mendapatkan informasi berharga mengenai jejak keberadaan hantu hitam yang selama ini diburu oleh Yak. Yak diminta untuk mencari penjaga hantu hitam di sebuah hutan bernama Dong Komote, yang dengan dibantu oleh Sersan, akhirnya diketahui kalau penjaga hantu hitam tersebut bernama Pong, yang keberadaan terakhirnya diketahui berada di desa Wat Pahvang. Dan info terakhir dari warga desa tersebut, mereka meyakini kalau Pong berada di hutan Dong Komote di wilayah Uttaradit. Dan sebelum berangkat ke hutan Dong Komote, Yak pun menyempatkan kembali ke rumahnya untuk menghadiri acara pertunangan adik perempuannya, Yak. Yang dari sana diketahui, sejak tewasnya adik perempuan Yak yang lain yaitu Yam, ayah Yak memiliki kebiasaan berjaga di malam hari dengan senjata siaga di sampingnya, untuk melindungi keluarganya dari kembalinya hantu hitam ke rumahnya. Lalu saat berada di desa terdekat dari hutan Dong Komote, Yak dan Sersan pun akhirnya menemukan rekan seperjuangan, yang sama-sama ingin menuju ke hutan Dong Komote, dan memburu hantu hitam juga. Pria parubaya tersebut memperkenalkan dirinya bernama Lecai, yang ditemani oleh 4 pria lainnya, yang juga berburu dengan Lecai. Mereka terdiri dari 2 keponakan Lecai, yaitu Jirasak dan Nawin. 2 lainnya adalah seorang dukun dan porter, yaitu Dukun Said dan Porter Kom. Di dalam perjalanan di dalam mobil, Yak sempat bersitegang dengan Jirasak, karena ucapannya yang menyinggung Yak. Dan ketika mendekati hutan Dong Komote, mereka pun turun dari mobil, lalu melakukan ritual meminta izin kepada roh penjaga hutan, yang dilakukan oleh Sersan, agar mereka diizinkan melakukan perburuan terhadap dukun puang yang diyakini bersembunyi di dalam hutan Dong Komote. Lalu, setelah melakukan perjalanan cukup panjang, menelusuri hutan, Lecai bercerita mengapa dia dan kedua ponakannya memburu dukun puang yang mengendalikan hantu hitam, karena kakek buyutnya pernah membakar tempat kediaman dukun puang, dan karena dendam, dukun puang pun menggunakan hantu hitam.
untuk membunuh hampir semua keturunan kakek buyut Lecai. Kemudian saat berada di tengah hutan, perjalanan mereka pun dihadang oleh seekor ular kobra besar. Dan akibat dari kesombongannya, dukun andalan Lecai yaitu Dukun Sem tewas mengenaskan, dipatok ular kobra tersebut. Dan setelah kejadian mengerikan tersebut, perjalanan pun dipimpin oleh Yak dan Sersan Papan. Sedang di rumah Yak, adik perempuan Yak yaitu Yat, kembali mengalami teror. Halusinasi dari gangguan hantu hitam, hingga membuat Yat harus menggigit keras tangannya, untuk kembali tersadar dari halusinasi tersebut. Yang di tempat lain di hutan, Yak dan yang lain yang di saat itu memutuskan beristirahat di atas pohon karena malam, mendapatkan gangguan hebat dari hantu hutan penghuni Dongkomote, yang menyerupai wujud Dukun Sem. Hantu Sem tersebut berhasil membunuh ponakan dari Lecai, yaitu Jirasak, hingga membuat bagian kepalanya hancur, tertembak oleh senjatanya sendiri. Lalu karena keadaan di hutan semakin mengancam keamanan nyawa mereka, Sersan Papan pun menyarankan mereka untuk mencari tanah keramat batu garam di suatu tempat di dalam hutan, yang diyakini dapat melindungi mereka dari gangguan arwah penghuni hutan. Yang di saat mencari lokasi tersebut, keponakan dan Potter Lecai yaitu Dawin dan Kom harus juga merasakan keganasan dari arwah penghuni hutan yang merenggut nyawa mereka satu persatu. Kemudian di pagi harinya, di saat keadaan dirasa aman, Yak, Sersan Papan, dan Lecai yang melanjutkan perjalanan, akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian Dukun Puang. Yang tidak jauh dari tempat itu, Sersan Papan bertemu dengan Dukun Puan. Di saat Dukun Puang akan dihabisi Yak, Dukun Puang pun memberikan kisah yang sebenarnya, kalau Dukun Puang bersembunyi di hutan Dongkomote, untuk berlindung dari kejaran hantu hitam, yang ingin mengambil lidahnya dari tubuh Dukun Puang. Yang mana dahulu, hantu hitam memberikan lidahnya kepada Dukun Puang, untuk menyelamatkannya dari kematian. Namun, harga yang harus dibayar dari itu semua, Dukun Puang harus mengorbankan orang-orang di dekatnya, untuk mati menjadi tumbal dari hantu hitam. Yang karena lingkaran setan tersebut, Dukun Puang pun terus mencari-cari cara untuk mengalahkan hantu hitam, yang di saat itu hampir berhasil jika kakek buyut Lecai tidak membakar rumah ritualnya, yang di dalamnya terkurung hantu hitam. Dan karena hantu hitam kembali bebas, Dukun Puang hingga saat itu terus menggunakan jimat Wirun Jambang untuk bersembunyi dari penglihatan hantu hitam. Namun, belum lama Dukun Puang bercerita, tiba-tiba saja tangannya yang menggunakan jimat Wirun Jambang ditebas begitu saja oleh Lecai hingga terputus. Yang kemudian Lecai pun berteriak-teriak, memanggil hantu hitam untuk muncul di hadapan mereka, guna mengambil lidahnya sendiri di tubuh Dukun Puang. Lecai melakukan hal tersebut karena selama ini telah mengikat perjanjian dengan hantu hitam, guna menyelamatkan keluarganya. Setelah lidah hantu hitam kembali menyatu dengan tubuhnya, kekuatan hantu hitam semakin kuat dan sulit dikalahkan. Dengan mudah hantu hitam langsung membunuh Lecai begitu saja. Dan Yak, yang berusaha melepaskan peluru magisnya dari senjatanya, tertahan begitu saja, karena efek mantra kuat, yang dirapalkan terus-menerus oleh mulut hantu hitam. Yang di akhirnya, peluru tersebut, justru bersarang sendiri, di dada Yak. Kemudian di tempat lain, di sebuah hotel bernama Sri Sawang, keluarga Yak yang di saat itu tengah bergembira, mempersiapkan pernikahan adiknya Yak, yaitu Yat, mulai terganggu dengan hal-hal aneh yang terjadi begitu tiba-tiba dan mengerikan. Kejadian-kejadian mengerikan itu adalah, tiba-tiba saja, tunangan Yat yang bernama Pradit, tiba-tiba saja menyerang ayah dan dua saudara Yak. Hantu hitam pun di saat itu muncul, dan meneror Yat hingga begitu ketakutan. Di sisi lain, adik bungsu Yak yaitu Yi, berusaha diculik oleh hantu nenek bermata satu, menakutkan. Kemudian ibu Yak, yang berhasil dirasuki hantu hitam, terus mengejar dan berusaha membunuh saudara-saudara Yak, secara keji dengan menggunakan cangkul. Beruntung di saat keadaan semakin kacau,
Yak dan Sersan Papan datang dan menyelamatkan mereka. Ibu Yak pun berhasil Yak sadarkan kembali. Dan mereka berhasil menemukan tempat hantu hitam, menyembunyikan Yak yang akan dijadikan tumbal berikutnya oleh hantu hitam. Berkat pertolongan dan petunjuk dari Dukun Puang yang membantu Yak, Sersan Papan, dan keluarga Yak, dengan susah payah dan berdarah-darah, akhirnya berhasil memusnahkan hantu hitam, menggunakan jimat dari Dukun Puang. Dan di saat keluarga Yak saling berpeluk haru, karena keberhasilan mereka memusnahkan hantu hitam yang selama ini meneror keluarga mereka. Dari kejauhan, arwah adik Yak, yaitu Yam yang menjadi korban hantu hitam, muncul di hadapan Yak dengan bahagia. Lalu, film pun berakhir. Terima kasih, Sobat Alur Film, yang menyaksikan sampai akhir. Semoga kalian bahagia. Dan, sampai jumpa lagi.